Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, salam Isma Farsi. Isma Farsi merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdiri dari sekumpulan farmasi seluruh Indonesia yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Isma Farsi yang lebih berjaya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Pratiwi. Saya berasal dari Universitas Jember, khususnya termasuk wilayah Batara Jatim. Di sini, saya sebagai calon SA Keuangan 2020-2022 akan memaparkan visi dan misi saya. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan profesionalitas dalam mengelola keuangan Isma Farsi dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan finansial Isma Farsi. Misi saya yang pertama, melakukan komunikasi dan koordinasi pengelolaan secara rutin dengan semua pihak yang terkait. Yang kedua, yaitu meningkatkan kedisiplinan dalam membayar iuran kas Isma Farsi. Yang ketiga, membuat, meninjau, serta mengontrol keuangan Isma Farsi. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dalam penyetoran laporan pertanggungjawaban kepada SA Keuangan Nasional. Yang kelima, mewujudkan pelaporan keuangan secara rapi dan terperinci. Keuangan merupakan hal yang sangat krusial, khususnya dalam mengelola keuangan Isma Farsi. Kita dalam mengelola keuangan harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabel, yang dimana demi kesejahteraan finansial khususnya di Isma Farsi itu sendiri. Dalam suatu organisasi, khususnya di Isma Farsi, ada 3 jalur pengeluaran dana, yang dimana pertama merupakan dana taktis. Dana taktis merupakan suatu dana yang dikeluarkan oleh staf ahli keuangan nasional, khususnya untuk menjalankan suatu program kerja. Yang kedua, yaitu dana operasional, yang dimana dana operasional ini dikeluarkan untuk suatu kebutuhan di luar dari program kerja. Yang ketiga, yaitu dana permohonan, yang dimana dana permohonan ini dikeluarkan oleh SA Keuangan untuk menyelenggarakan suatu event nasional, seperti halnya Munas, Rakernas, maupun event nasional lainnya. Periode sebelumnya, ada beberapa hal yang dirasa kurang maksimal, khususnya yang pertama yaitu komunikasi, yang dimana SA Keuangan Nasional kurang berkomunikasi kepada SA Keuangan Wilayah, sehingga beberapa lem memiliki permasalahan dan SA Keuangan Nasional kurang mengetahui permasalahan tersebut. Sehingga menurut saya, komunikasi itu penting. Ketika SA Keuangan Nasional menjalin emosional dengan SA Keuangan Wilayah, kita tahu bahwasannya masing-masing wilayah memiliki permasalahan-permasalahan yang lainnya, yang dimana nantinya SA Keuangan Nasional memberikan solusi, ataupun nantinya ketika kita mengadakan diskusi dengan masing-masing wilayah, khususnya antar SA Keuangan, mungkin kita bisa memberikan solusi ataupun memberikan saran kepada lem yang memang dirasa kurang maksimal, khususnya di pembayaran iuran. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan, khususnya transparansi. Kita tahu bahwa periode sebelumnya ada beberapa SA yang dirasa mengelola keuangan dan menyalahi tupoksi dari SA Keuangan itu sendiri. Sehingga menurut saya, alangkah baiknya ketika dari donatur ataupun lembaga memberikan dana, ketika kita mendapatkan suatu pendapatan, alangkah bagusnya, alangkah baiknya itu dikelola oleh SA Keuangan sendiri, sehingga dari SA Keuangan juga dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Di sini saya membuat mekanisme ketika ada beberapa SA yang ingin mencairkan suatu dana. Di sana masing-masing SA melakukan surat permohonan terlebih dahulu kepada SA Keuangan, yang dimana
surat permohonan pengeluaran dana itu terdapat beberapa tanda tangan, diantaranya dari sekjen itu sendiri, dari SA yang mengajukan pencairan dana, sekaligus dari SA keuangan itu sendiri. Ketika ada mekanisme tersebut, akan memudahkan masing-masing SA mengajukan surat permohonan dana untuk mencairkan suatu dana yang dianggarkan untuk kebutuhan program kerja. Harapannya antara pemasukan dan pengeluaran juga lebih jelas, ada pembuktian di situ. Dengan komunikasi dan emosional yang saya bangun, harapan saya nantinya dari SA Keuangan Nasional mengetahui permasalahan yang ada di wilayah. Khususnya dari masing-masing lem, ketika ada permasalahan akan dilaporkan kepada SA Keuangan Wilayah dan nantinya SA Keuangan Wilayah melaporkan kepada SA Keuangan Nasional. Dengan harapan yang sangat besar, iuran nantinya berjalan dengan lancar sesuai ekspektasi yang saya harapkan. Dan juga di sini saya menekankan kembali kepada SA Keuangan Wilayah, ketika ada suatu permasalahan, harapan saya nantinya dari SA Keuangan Wilayah menginformasikan kepada SA Keuangan Nasional. Program kerja yang ketiga yaitu pengadaan rapat koordinasi antar SA Keuangan Nasional dengan SA Keuangan Wilayah, yang dimana pengadaan ini akan dilaksanakan minimal 1 tahun 2 kali pertemuan, yang dimana dalam satu periode harapannya minimalnya 4 kali pertemuan. Dengan adanya program kerja ini, saya lebih tahu dan lebih mengetahui bagaimana permasalahan dari masing-masing wilayah, khususnya ada pelaporan terkait permasalahan yang ada di lem. Dengan catatan, adanya koordinasi di sini, kita saling memberikan masukan. Harapan saya di sini, dengan adanya pengadaan rapat koordinasi tersebut, di sini masing-masing SA saling berkeluh kesah, saling memberikan solusi ketika dari masing-masing wilayah, khususnya di lem, memiliki suatu permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Ismafasi kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.